Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahin nabi wal ashabi wal ali. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang mulia ini kami teruskan pembahasan dari kitab Adab Sulukil Murid, cara bagaimana bersuluk atau bertorekoh seseorang yang murid. Murid yang dimaksud adalah orang yang menginginkan sampai kepada Allah, wusul, atau menginginkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin nanti akan terasa berat, tapi memang seperti itulah yang telah diungkapkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab beliau Adab Sulukil Murid. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini beliau ngomong bukan berdasarkan informasi, tapi sudah berdasarkan pembuktian. Karena beliau salah satu ulama pewaris Nabi yang memegang maqam al-kutub, pemimpin para wali yang paling panjang, 34 apa 36 beliau. Ini kepemimpinan menjadi kutub yang sangat panjang sekali. Bahkan Al-Imam Ghazali Sayyidul Musannifin belum mencapai maqam al-kutub berapa? Sekitar 4 hari, nggak nyampe mingguan, nggak nyampe bulanan. Tapi beliau Al-Imam Haddad 36 tahun, luar biasa sekali. Makanya beliau tuangkan pengalaman spiritual beliau hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya menjadi satu bahan renungan kepada kita. Kalau kita mau ke sana, jalannya ini. Kalau Anda mau kepada Allah, lalui jalan ini. Maka seperti halnya beliau sampai, yang mengikuti insya Allah sampai. Jadi banyak Anda bisa saksikan di kitab-kitab beliau. Apakah Risalatul Mu'awanah, Anda akan dididik bagaimana cara ibadah yang benar, tentang sholat sunnah kayak apa, qiyamul lail bagaimana, wirid itu seperti apa, cara wiridnya seperti bagaimana, keistiqomahan, baca Qur'annya bagaimana, dituntut sama beliau. Kalau Anda ngikuti perlahan-lahan arahan beliau, seperti halnya beliau sampai, insya Allah akan sampai. Oleh karenanya ya, beliau berbicara bukan sekedar informasi, pembuktian. Karena bahkan beliau itu punya satu qasidah. Qasidah itu susunan daripada lagu yang ada nilai nasihat. Beliau ketika menyusun sebuah qasidah, dan qasidah itu dibaca oleh salah satu orang, ada kekasihnya Allah mendengarkan qasidah tersebut, langsung berkata, demi Allah yang mengarang qasidah dan menyusun ini pasti wali kutub. Terus yang ngomong, saya tidak tahu, saya cuma membaca. Dari mana Anda bisa mengatakan ini adalah wali kutub? Dari tutur bahasa. Tidak akan nyampe kepada omongan yang seperti ini kalau bukan kekasih Allah, kalau bukan pemimpin para wali di zamannya. Hakata Al-Imamul Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya, kita mempelajari kitab-kitab beliau, harapan semoga
Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa meneladani daripada akhlak-akhlak beliau. Amin Allahumma amin. Setelah kemarin kita bahas bagaimana hati dijaga dari semua penyakit hati. Sekarang kemudian berikutnya menjaga anggota tubuh, terutama lesan yang baru kita bahas. Sekarang wa'alal murid, bagi seorang murid, artinya orang yang berharap mendapatkan ridha Allah, sampai kepada Allah, dia harus bersungguh-sungguh. Ya, dia harus bersungguh-sungguh untuk menjaga pandangan matanya dan juga pendengaran daripada lesannya. Pandangan mata itu asal jangan dibuat memandang. Punya lesan juga asal jangan dibuat mendengar. Ketika kita keliru, ya seperti orang makan. Jangan asal makan. Kalau kita suka asal makan, yang kotor kita makan, yang tidak bergizi kita makan, ya efeknya kepada badan kita. Kita makan makanan yang kotor, efeknya kepada badan kita. Demikian kita suka memandang pandangan yang kotor, efeknya ke dalam hati kita. Badan ini akan tercemar dengan makanan kotor, banyak penyakit, akan menimbulkan banyak bahaya dengan makanan kotor. Demikian hati akan menjadi kotor, akan menjadi ngeres, akan menjadi buruk kalau yang masuk kepada hati Anda melalui dua hal, mata dan telinga. Yang Anda masukkan adalah hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu beliau mengatakan as-sam'a wal basar, pandangan serta pendengaran. Pandangan serta pendengaran, keduanya merupakan dua pintu yang terbuka yang menghubung kepada hati Anda. Yasir ilaihi kullu ma yadkhulu minhuma. Maka apapun yang Anda masukkan kepada hati Anda melalui pandangan mata dan pendengaran telinga, maka akan membentuk sebuah hal di hati kita, akan mempengaruhi besar kepada hati kita, akan nampak besar kepada hati kita. Ya, maka daripada itu betapa banyak sesuatu itu yang didengarkan oleh manusia atau dilihatnya dari perkara yang tidak seharusnya, mimma la yanbaghi, perkara yang kalau bahasa kita nggak pantas. Nggak pantas dah kau melihat seperti itu, nggak layak dah kau menonton seperti itu, nggak benar dah kau mendengarkan hal itu. Kalau kita melakukannya, yasil minhu asar ilal qalbi, akan benar-benar membekas kepada hati. Kalau sudah membekas, ta'sur izalatuhu an, maka sulit untuk dihilangkannya. Jadi asal makan ya, masuk kepada badan, masuk ke aliran darah dan sebagainya. Kalau orang bicara apa, misalkan dia kena kolesterol ya, dia kena darah tinggi, dia tidak kontrol dalam makan, maka langsung kepada darah-darah Anda besar, sulit untuk dihilangkannya. Fa innal qalba ta'assur bi kulli ma yarid alaih. Perlu Anda pahami, hati ini sangat mudah membekas setiap apa yang datang kepadanya. Makanya disebutkan dalam hadis itu, kepada siapa kita akan mencari teman duduk, kepada siapa kita akan bergaul. Nabi mengatakan, kepada orang yang ketika wajahnya dilihat langsung mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang seperti itu, beruntung kita. Kalau melihat seperti itu, menjadi beruntung kita. Makanya yang disebutkan, ya, man ra'ani fil bidayah shara siddiq. Siapa orangnya melihat kepada aku
yakni para wali min auliyaillah, di permulaan aku menuju kepada Allah hingga sukses menjadi kekasihnya Allah, soro siddiq, dia akan jadi orang yang siddiq. Orang siddiq itu orang yang benar. Jadi cukup melihat walinya Allah. Yang dimaksud melihat di sini, melihat kemudian membekas kepada hati, ada upaya untuk imtisal, meneladani terhadap wali tersebut. Jadi cukup melihat kepada aktivitas, kepada kesibukan keseharian daripada kekasih Allah, bisa menyeret kita kepada makom siddiq. Orang-orang yang memiliki makom yang begitu tinggi setelah makom kenabian. Jadi awalnya melihat, kemudian muncul cinta, kemudian muncul untuk apa, peneladanan, mengikuti. Oh, wali fulan itu kalau biasanya ba'da subuh tidak keluar daripada tempat wiridnya kecuali udah matahari muncul. Oh, wali fulan ba'da maghrib dia sibuk dengan wiridnya. Oh, wali fulan, wali fulan. Kalau bersedekah, kalau bermuasyarah dengan masyarakat, bagaimana? Anda cukup melihat, yang tujuannya dengan melihat muncul cinta, muncul upaya meneladani, sora siddiq. Itu kalau Anda melihat kepada wali, jangan cuma dilihat keramatnya, jangan cuma didengarkan daripada keistimewaannya, lihat prosesnya. Prosesnya bagaimana? Ya awal mulanya sebelum dia menjadi wali. Bagaimana waktu dia menjadi santri, bagaimana waktu awal dia untuk menempuh jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pandangan itu, pendengaran itu sangat ngefek besar kepada hati kita. Wa idza ta'assar, yang perlu kita sadari, kalau sudah membekas ke hati, ya'sur mahwuhu an, efek pandangan dan pendengaran itu kalau sudah membekas ke hati, maka sulit sekali untuk kita menghapusnya. Oleh karena daripada hal itu, ya, seorang murid hendaknya dia suka menjaga hati, ya, menjaga pandangan, menjaga pendengaran, dan benar-benar mustahid, bersungguh-sungguh di dalam menjaga semua anggota tubuh daripada pandangan dan pendengaran yang bernilai dosa, daripada pandangan dan pendengaran yang bernilai fudul. Fudul itu tidak ada nilai manfaat. Jangan kau kotori hati kamu dengan mendengarkan hal-hal yang gak ada manfaatnya. Ada apa informasi seputar kehidupan daripada fulan bin fulan, seseorang yang mungkin dia tidak pernah sujud kepada Allah, ada sampai di telinga kita, nggak ada manfaatnya. Lebih baik kamu mendengarkan informasi daripada walinya Allah. Maka dikatakan inda dzikris shalihin tatanazzalur rahmah. Kalau disebutkan kepada kamu sejarahnya orang saleh, akan turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mendengar informasi fulan bin fulan kalau makan seperti ini, rumahnya kayak gini, hobinya ini, kesukaan warnanya ini, dulu waktu kecil ini. Dia adalah orang-orang mungkin jarang-jarang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, kalau yang bernilai dosa jangan didengar dan jangan dipandang. Kalau bernilai tidak ada manfaat, demikian jangan didengar dan juga jangan dipandang. Kemudian kata beliau Imam Haddad, hendaknya Anda berhati-hati daripada memandang kemegahan dunia dengan pandangan istihsan. Apa pandangan istihsan itu? Menganggap wah, menganggap bagus, menganggap istimewa, menganggap seperti inilah target hidup, inilah adalah kesuksesan hidup, inilah, kata beliau, fa inna dhahiraha fitnah. Kemegahan dunia yang Allah berikan sebagian saudara kamu, zahirnya itu fitnah, wa batinaha ibarah, sementara batinnya ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil. Berarti dari sini wal ain tandur ila zahiri fitnatiha, mata boleh dah melihat secara zahir fitnahnya,
wal qalbu yanzur ila batini ibratiha, sementara hati memandang dengan pandangan untuk mengambil pelajaran-pelajaran. Ya, perhatikan betapa banyak mungkin orang yang punya kemegahan lebih daripada yang kau pandang, sekarang tinggal cerita. Dia udah di alam kuburnya, sekarang dia harus menghadapi banyak pertanyaan daripada malaikat. Ia yang kalau dia mendapatkan kemegahan dunia itu dengan cara yang halal, wakaf bagaimana kalau dengan cara haram atau dengan cara yang tidak pernah dia teliti sama sekali. Dikatakan siapa orangnya yang dia tidak mau teliti terhadap apa yang masuk kepada perutnya, maka Allah akan juga nggak peduli dari pintu mana akan dimasukkan kepada neraka. Jadi kita harus selektif, kita harus teliti. Bagaimana di saat Nabi disodori sebuah makanan, Nabi bertanya, dari siapa? Fulan bin Fulan. Nabi pengen tahu, Nabi mendeteksi. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang muncul dan tumbuh berkembang dalam badan kita, akan tetapi dari perkara haram, nggak akan masuk surga sebelum dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kalau seandainya sesuatu itu tidak ada manfaat, jangan dipandang, ya, jangan juga didengarkan. Kemudian kalau memandang daripada kemegahan dunia, mungkin kita hanya teringat daripada sang penciptanya. Anda melihat daripada kemegahan laut, Anda melihat daripada mungkin hutan yang hijau, Anda lihat, Anda ingat sang penciptanya, luar biasa. Kita lihat daripada pepohonan yang jumlahnya satu pohon punya ratusan hingga ribuan daripada daun. Tidak ada terjadi kesalahan daun pisang tertancap di daun duren misalkan, atau sebaliknya. Subhanallah, kalau Anda jadi menteri untuk menata perdaunan sudah mumet mungkin ya. Tapi bagaimana Allah? Nah, kita mandang sesuatu itu teringat kepada penciptanya, kita teringat kepada yang menjadikannya, maka daripada situ Anda tidak memandang kecuali dapat pelajaran, menimbulkan lebih cinta kepada Allah, lebih ta'zim kepada Allah, lebih sadar kalau kita ini adalah makhluk yang lemah, yang tidak bisa apa-apa dan seterusnya. Berarti dari sini kita tidak memandang suatu kemegahan kecuali akan memunculkan sebuah kesimpulan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang menimpulkan semuanya, yang mewujudkan semuanya, kemegahan, keindahan yang ada di sekeliling kita, daripada tumbuhan, daripada bangunan alaminya, daripada suasana sebagainya, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi dikatakan dalam satu hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man nadhar ila muharram mala Allahu ainahu min jamri jahannam yaumal qiyamah. Siapa orangnya dia suka memandang perkara haram, maka Allah akan memenuhi matanya daripada bara api besok di hari kiamat. Maka daripada itu berhati-hati dah. Ya, tidak semuanya asal kita pandang. Dulu di zaman Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Isa, terjadi sebuah paceklik yang begitu berkepanjangan sehingga masyarakat Bani Israel pun mengeluh. Akhirnya mereka bersama-sama datang kepada Nabiullah Isa alaihissalam mengatakan, ayo mintakan kepada Allah, ini paceklik sudah bertahun-tahun, sudah mulai banyak yang tumbang di antara kita, manusianya, hayawannya, tumbuhannya. Kalau terus seperti ini bisa habis nanti. Maka Nabi Isa memilih beberapa orang khusus, diajak bermunajah. Orang-orang khusus diajak berdoa bareng-bareng meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka keluar
mereka bermunajah kepada Allah, akan tapi tidak membuahkan hasil. Iya, tidak membuahkan hasil. Maka akhirnya ada wahyu turun kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa, tidak mungkin akan kami kabulkan ketika yang engkau ajak bergabung di dalam munajah ini, memohon hujan kepada aku Allah, ada di tengah mereka orang yang berbuat dosa. Ada orang yang punya dosa, nggak mungkin saya terima. Jadi orang buat dosa ini yang bikin masalah. Akhirnya Nabi Isa dengan mungkin sedikit terpaksa mengatakan, man aznaba minkum danban falyarji'. Yang bergabung di dalam munajah kita ini untuk memohon hujan daripada Allah, dan ini kondisinya udah mendesak, maaf harus kami katakan, yang merasa punya dosa jangan bergabung. Ini kalau diumumkan kepada kita, pulang semuanya enggak kira-kira? Yang merasa punya dosa jangan bergabung. Ternyata apa yang terjadi? Pulang 1, 2, 3, 4, habis semuanya. Kenapa? Ya merasa kita ini belum bisa menahan diri daripada dosa. Cuman tinggal 1 orang. Ini kalau bahasa kita kok pede sekali nih orang ini. Ada 1 orang nggak pulang. Semuanya pulang tinggal 1. Faqalahu ammalaka dzanbun? Kamu nggak pulang? Apakah kamu nggak punya dosa? Faqal na'am, ya insyaallah saya nggak ada dosa. Oh. Terus kemudian orang itu bercerita, nadartu marrah ila imra'ah. Saya suatu ketika pernah melihat seorang perempuan dengan pandangan syahwat tentunya. Falam walat, maka ketika pandangan dosa itu saya sudah enggak memandang lagi, si wanita udah enggak ada, adkhaltu usbu'i fi 'ainayya hadhihi, aku langsung memasukkan jari jemariku ke mataku ini, faqala'tuha, saya cabut itu mata saya. Jadi kalau orang dulu tobatnya seperti itu ya, yang dibuat dosa harus diselesaikan, yang dibuat dosa harus dipotong. Ini berat. Tapi kalau umat Muhammad, at-taib minadz-dzanbi kaman la dzanba alaih, yang bertaubat daripada dosa seperti nggak punya dosa. Kalau zaman dulu memang berat. Faqalahu Isa, oh kalau gitu berarti nggak ada dosa kamu. Ayo udah kita berdua minta kepada Allah. Ayo bismillah. Maka Nabi Isa dan 1 orang tadi yang terbebas daripada dosa dengan sebab mata, maka memohon kepada Allah, langsung Allah turunkan hujan kepada mereka. Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, maka daripada itu memang mata ini luar biasa. Dosanya dia cepat. Zaman dulu ada pakar ibadah namanya Barseso. Ibadahnya 100 tahun full. Muridnya bisa terbang. Tidak ada penduduk langit yang gak kenal kepada beliau. Tapi awal fitnah yang terjadi kepada Barseso, ya, seorang yang ibadah yang luar biasa, sampai dikatakan Barseso saking tingkat ibadahnya istimewa, seakan-akan nanti akan dibuatkan surga khusus. Awal fitnah yang terjadi kepada Barseso hingga beliau berzina, hingga beliau membunuh, adalah karena tidak bisa menahan daripada pandangan matanya. Dilihat efek daripada pandangan mata kepada perkara haram, mengefek kepada hati. Hati menimbulkan was-was. Was-was itu terus dipicu, dituntun, iya, di briefing sama setan. Kalau yang menuntun setan, pasti pertama mungkin kepada perkara yang tidak ada manfaat, naik lagi kepada makruh, naik lagi kepada haram, naik lagi haram yang paling dahsyat, dan seterusnya. Semuanya hanya bermula daripada pandangan. Ya Allah, semoga senantiasa Allah berikan kepada kita kemampuan untuk menahan pandangan daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang pandangan ini, ya, Al-Imamul Habib Abdullah Al-Haddad belum menjelaskan dalam kitab Tasbidul Fuad. Apa kata beliau? Asyarru kannar. Keburukan itu seperti api. Au kal bahar, atau juga seperti lautan. Apa maksudnya? Ya jurru ba'duhu ba'duh. Yang namanya syar, yang namanya buruk, itu satu sama lain saling menarik. Api itu punya karakter apa? Menjalar. Api itu punya karakter, bahasa Jawanya ngerembet. Kalau di sini kebakaran, di sampingnya ada bahan-bahan yang mudah terbakar, otomatis akan menjalar, akan menghabiskan sudah. Atau seperti laut, dia akan menarik orang. Iya, ini karakter daripada syar, karakter daripada perkara yang buruk atau sesuatu yang bernilai dosa. Faman lam yatawarra 'anin nadhar masalah, siapa orangnya dia tidak berhati-hati di dalam melepaskan pandangannya umpamanya, maka otomatis fala yamliku qalbahu wa farjah, dia tidak akan bisa mengendalikan hatinya dan kemaluannya. Orang yang nggak bisa menahan pandangan, otomatis kata beliau, dia tidak akan mampu, dia berat, dia akan merasakan kesulitan di dalam mengendalikan hati dan kemaluannya. Wa in qala, walaupun dia ngomong tanpa bukti. Apa itu? Dia mengatakan, kalau saya masih mampu. Kalau dia melepaskan pandangan asal memandang, dia tidak akan mampu mengendalikan hati, tidak akan mampu mengatur hati dan kemaluannya. Kalau dia berkata mampu, yaghdib, kata beliau, dia dusta. Ya, karena konsepnya kalau sedikit aja dia nggak mampu mensyukuri, apalagi yang banyak. Kalau dia dikasih amanah sama orang tuanya untuk mengelola kambing 2 aja gak bisa kenyang, apalagi minta kambing 20. Ngelola 1 toko aja dia sering teledor, apalagi toko 20. Iya, dia untuk mensyukuri satu nikmat kecil aja gak bisa, apalagi nikmat yang besar. Maka daripada itu, ya, pada intinya, man lam yamlik, ya, ainahu lam yamlik qalbah, yang tidak bisa mengendalikan mata otomatis tidak bisa mengendalikan daripada hati. Jadi supaya hati itu enggak was-was, ngelamun sana ngelamun sini, ngelantur sana ngelantur sini, kepengin ini kepengin itu, tidak terlalu banyak keinginan padahal modalnya sedikit. Kalau sampean nih meneng, pengen rono, pengen rene, pengen ini dan sebagainya, tapi modal dikit, kira-kira akhirnya sumpek nawabudan. Halo, sumpek nawabudan. Perlu gue ngelamun pengen rono randu apa-apa, sumpek ya. Ya kersane mboten ngelamun nih, jangan suka membuka-buka yang menimbulkan pengen. Perhatikan, banyak di antara kita itu maaf, kita berjuang untuk mempertahankan pandangan saudara kita. Terlanjur kita dikenal kaya, untuk mempertahankan kondang kaya itu pakai sepeda motor jelek malu, pakai sepeda ontel malu, pakai ini malu, baju jelek malu, tas murah malu, tasnya harus mahal, jilbabnya mahal, ini mahal, hanya untuk mempertahankan pandangan daripada saudara kita. Sebagian ulama mengatakan dalam sebuah kalam hikmahnya, orang di dalam target hidupnya hanya untuk memuaskan pandangan orang lain, atau bahasanya gengsi-gengsi, sama dia menghancurkan dirinya dengan tangannya sendiri. Ada apa? Dia akan sabar. Mungkin nyun saya ibu-ibu misalkan pakai sandal jinjit itu semakin tinggi, kesel apa betul Bu? Kesel apa betul? Tapi didelok kemenyek kan sakeco nggih. Kewesel niku ature.
Akhirnya mlaku mergo didelok wong kek sabar mlaku kelemak, kelemuk, legal-legal lho terus. Iku asline lempoh. Cara ora didelok wong diuncale penak nyeker. Cak-cek. Kenapa itu tadi? Makanya tidak ada sebuah contoh daripada Nabi sandal jinjit, nggak ada. Sandal itu nggak sehat kayak gitu. Kalau kita mau berpikir sejenak, sandal itu kaki itu tempat saraf yang menjalur kepada seluruh tubuh. Kalau sarafnya nggak benar nanti efeknya besar. Makanya Nabi nggak ada contoh daripada Nabi. Nabi itu kalau ngasih contoh sunnah Nabi pasti ada efek besar kepada badan kita. Maka daripada itu kita ini kadang sabar. Hanya untuk ganti lembong. Yang jelas yang perlu kita pegang, kalau kita cuma hidup kepingin memuaskan pandangan saudaranya kita, orang lain, maka secara nggak sadar kita telah menghancurkan hidup kita dengan harta dan tangan kita sendiri. Semoga senantiasa Allah berikan kepada kita kepuasan kita hanya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita beribadah, kepuasan kita di saat kita dilihat oleh Allah dalam kita mentaatinya, dan kepuasan kita ya Rabb semoga di saat kita dipandang oleh Allah kita jauh daripada maksiat kepadanya. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada pembahasan, monggo. Salam.